Tunggu dulu. Ara yang hendak keluar justru didorong masuk ke dalam mobil, hingga membuatnya mau tidak mau berada di kursi yang sama dengan Dewa. Buka pintunya. Dia mencoba untuk keluar dengan menekan beberapa tombol yang ada di pintu mobil. Sungguh bukan sesuatu yang baik berada di dekat Dewa, mengingat hanya keburukan yang akan terjadi jika bersama pria itu. Jalan perintah Dewa tanpa menatap gadis di sampingnya. Gadis yang semalam sudah dia jadikan seorang wanita seutuhnya. Baik Tuan. Seiring dengan mobil yang melaju meninggalkan hotel, suasana di dalamnya pun terasa begitu tegang dan canggung, di mana ketika orang yang duduk di dalamnya tidak ada yang berbicara satupun. Edward yang berkonsentrasi mengemudikan kendaraannya, sesekali menatap kepada kaca spion, Dewa yang hanya diam dengan pandangan lurus ke depan, dan Ara yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa untuk dapat keluar dari dalam mobil. Bukan tanpa alasan Ara takut kepada Dewa, karena dia tahu betul pria yang duduk di sampingnya itu bisa melakukan apapun termasuk melenyapkannya, agar kejadian tadi malam di antara mereka tidak terbongkar ke khalayak umum. Apa dia akan membunuh dan membuang mayatku? Gumam Ara dalam hati dengan sangat takut, terlebih saat melihat tangan Dewa menunjuk tepat di wajahnya. Jangan bunuh aku, Kak. Aku masih ingin hidup. Aku janji tidak akan mengatakan pada siapapun kalau kita... Ara langsung terdiam dengan mulut tertutup rapat saat mendapatkan tatapan tajam dari Dewa. Bahkan untuk sekedar menelan selipis saja Ara tidak bisa. Dengar baik-baik. Jangan memanggilku Kak, karena aku bukan kakakmu. Sahut Dewa dengan tegas. Aku juga tidak akan membunuh wanita miskin tak berguna sepertimu. Perkataan pedas Dewa sampai membuat Edward menggelengkan kepalanya. Sementara, Ara hanya diam tidak mempedulikan hinaan tersebut yang baginya tidak berarti apapun karena udah terbiasa dihina oleh orang lain. Kalau begitu kenapa aku dibawa? Sebaiknya Nona jangan banyak bertanya, ikut aja dengan kami. Aku akan menjamin keselamatan Anda. Edward yang menjawab. Ara pun memilih diam karena percaya pada perkataan Edward. Kau sudah memanggil Dr. Tristan? Sudah, Tuan. Dokter? Gumam Ara keceplosan. Rasa takut yang tadi dirasakannya kini berganti dengan kebingungan. Kenapa Dewa memanggil seorang dokter? Memangnya siapa yang sedang sakit di antara ketiganya? Semua pertanyaan itu pun ingin Ara tanyakan, namun bibirnya yang baru terbuka kembali tertutup rapat saat melihat tatapan tajam dari pria yang berstatus sebagai kakak iparnya. Tristan berjalan memasuki sebuah apartemen mewah yang ada di salah satu kawasan ibu kota. Setelah mendapat panggilan dari sahabat baiknya, dengan terburu-buru dia masuk ke dalam ruangan tertutup, di mana seorang pria berwajah datar dan dingin tengah menunggu di kursi kebesarannya bersama dengan Edward sang asisten. Bagaimana? Apa ada kabar baik? Tanyanya setelah dipersilahkan duduk oleh sang tuan rumah. Bukan tanpa alasan Tristan menanyakan hal tersebut, mengingat kemarin sahabat baik itu menikah dengan Vivian. Dewa sendiri hanya dia menghela napas panjang, entah harus menjawab apa pertanyaan Tristan. Karena di satu sisi bisa dikatakan baik dan di satu sisi tidak. Kenapa? Apa tidak berhasil? Tanya Tristan karena sahabatnya itu diam saja. Berhasil? Jawab Dewa dengan singkat. Wow, selamat brother. Tristan berucap syukur sekaligus mengucapkan selamat pada sahabat baiknya tersebut. Namun dia terdiam saat tangannya tidak disambut dengan baik oleh Dewa. Tapi bukan dengan Vivian. What? Jadi dengan siapa? Tristan mengerutkan keningnya dengan bingung. Dewa lagi-lagi menghela nafasnya, lalu menceritakan apa yang terjadi padanya kemarin malam bersama dengan sosok wanita yang tidak diinginkannya. Tristan yang awalnya mendengar dengan serius apa yang diceritakan Dewa, kini tertawa terbahak-bahak setelah sahabat baiknya itu selesai bicara. Sungguh dia tidak menyangka seorang Dewa Arbeto yang tidak pernah melakukan kesalahan bisa salah masuk kamar dan menghabiskan malam pertamanya dengan seorang wanita asing. Berani menertawakanku? Sentak Dewa dengan kesal.
Maaf. Tristan langsung terdiam dengan menahan rasa ingin tawanya. Padahal kapan lagi coba dia bisa melihat seorang dewa Arbeto frustasi setelah sekian lama. Tapi di balik kejadian salah kamar itu, akhirnya kau bisa melakukannya. Kau berhasil, men. Dewa pun diam karena tidak menampik apa yang diucapkan Tristan. Apakah udah mencobanya dengan Vivian? Dewa menganggukkan kepalanya. Tapi tidak berhasil. Jadi apa yang salah? Aku bisa melakukannya dengan wanita lain, tapi kenapa tidak bisa dengan Vivian? Tristan mengerutkan keningnya dengan berpikir, mencari jawaban dari masalah yang dihadapi sahabat baiknya tersebut. Walaupun dia bukan orang yang ahli di bidangnya, karena jelas-jelas Tristan seorang dokter. Sebenarnya Tristan sudah menyarankan Dewa untuk berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya, tapi pria itu tidak mau karena tidak ingin kelemahannya diketahui orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Jadi hanya pada dialah Dewa mempercayakan masalah yang dialami pria itu. Dan mungkin sekarang ada Edward juga, karena asisten pribadi itu kini berada di ruangan yang sama dengan mereka, dan pastinya mendengar pembicaraan tersebut. Tidak ada yang salah dengan kau berhasil melakukannya, walaupun dengan wanita asing, itu ada sesuatu kemajuan. Setidaknya Dewa berhasil bercinta dengan seorang wanita, setelah selama ini pria itu tidak mempunyai hasrat untuk bercinta dengan wanita. Bukan karena Dewa seorang gay, tapi pria itu tidak bisa menyentuh seorang wanita karena trauma yang dialami Dewa saat usia remajanya. Ya, dibalik sikap dingin dan kejam seorang Dewa Arbeto, pria itu pernah mengalami kejadian yang membuatnya trauma, hingga membuat seorang dewa tidak berminat menyentuh seorang wanita dan benci pada orang miskin. Kejadian yang berkaitan dengan cinta pertama pria itu yang bernama Diandra. Tapi kenapa harus wanita itu? Memangnya kenapa dengan wanita itu? Tristan balik bertanya. Dia wanita miskin yang tidak diketahui asal-usulnya, karena besar di panti asuhan. Jelas Dewa dengan sinis. Sungguh, Dewa sangat membenci orang miskin, karena baginya semua orang miskin sama seperti Diandra, yang dengan tega mengkhianati ketulusannya hanya demi mendapatkan uang yang banyak. Tapi wanita miskin itulah kan yang bisa membuatmu bergairah sampai kalian. Karena pengaruh alkohol, celah Dewa dengan cepat. Malam itu aku mabuk dan tidak sadar melakukannya. Jika memang seperti itu, seharusnya saat kau mabuk bersama Selena kau juga bisa melakukannya. Sindir Tristan tepat pada sasaran hingga membuat Dewa tidak berkutik. Tapi nyatanya kau tidak bisa menyentuh Selena. Berbeda dengan Ara, namanya Ara. Oh, ternyata kau tahu namanya. Jangan bilang kalau kalian saling mengenal. Tebak Tristan. Jelaslah aku mengenalnya, karena Ara adik angkatnya Vivian. What? Untuk kedua kalinya Tristan terkejut, dan bukan hanya Tristan saja, tapi Edward juga. Ya, Edward yang sejak tadi terkejut dengan hal yang baru diketahuinya tentang Dewa Arbeto, kini kembali terkejut saat mengetahui wanita yang sejak tadi menjadi perbincangan kedua pria itu adalah Ara yang dikenalnya. Karena tadinya Edward hanya menebak-nebak saja apakah Ara yang dimaksud oleh Dewa adalah adik Vivian, dan ternyata tebakannya itu benar. Edward juga baru menyadari alasan Tuan Dewa membawa Ara dan mengurung wanita itu di dalam kamar tamu. Dan kini setelah mengetahui apa yang terjadi pada Ara, entah apakah Edward harus merasa kasihan atau bersyukur. Karena sejak awal dia memang berharap Tuan Dewa bisa bersama dengan Ara, agar wanita yang tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh keluarga Wisnu bisa terbebas dari penderitaannya. Sekarang aku tidak tahu harus bagaimana. Lalu Dewa, bukan karena takut jika Vivian mengetahui apa yang terjadi, tapi apa yang harus aku lakukan pada Ara? Jelasnya sebelum Tristan berpikir yang tidak-tidak. Walaupun sahabat baiknya itu tahu alasan ia menikah dengan Vivian bukan karena cinta, tapi karena wanita itu memiliki semua keunggulan dari wanita lainnya, cantik, pintar, status sosial yang seatara, dan dari keluarga yang jelas. Tanpa perlu aku jawab, kau pasti sudah memiliki jawaban atas pertanyaanmu sendiri. Tapi kau hanya ragu karena status wanita itu yang miskin dan dari keluarga tidak jelas. Tristan tahu benar jika Dewa orang yang bertanggung jawab. Tapi karena kebencian pria itu dengan masa lalunya berkaitan dengan orang miskin, membuat Dewa ragu untuk melakukan apa yang seharusnya pria itu lakukan. Setidaknya kini kau bisa bernapas dengan lega, karena dengan wanita itu kau bisa memiliki keturunan. Ucap Tristan dengan tergagah sembari menepuk pundak sahabat baiknya.
Dewa pun terdiam. Bahkan saat Tristan pergi, pria itu masih diam dengan jari yang mengetuk di atas meja. Lama Dewa berpikir hingga akhirnya dia memberitahukan Edward setelah memutuskan sesuatu. Kau tahu bukan apa yang harus kau lakukan? Edward menganggukkan kepalanya. Aku ingin orang-orang yang terlibat di dalamnya, orang yang bisa dipercaya dan bisa menutup mulutnya. Baik Tuan. Edward pun keluar dari ruangan tersebut. Kini dia tahu alasan Dewa membiarkannya mengetahui semua rahasia pria itu. Karena Dewa ingin ia terlibat untuk menangani permasalahan dengan arah.